Jadi buku ini sudah diklasifikasi berdasarkan bidang. Kalau dulu saya kan di kimia UGM, buku saya cuma rakin. Satu rakin ini nggak pernah saya pegang lagi. Ini buku tafsir. Ini tafsir yang biasanya ulama-ulama pakai pegangan ada. Kali ini Durrul Mansur. Durrul Mansur itu yang paling lengkap karya Imam Suyuti. Ini tafsir Ibnu Katsir. Yang lainnya ada Jami'ul Bayan. Yang ini satu rakin ini penulis ulama Mesir ini, namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Di belakang ini buku akidah. Ini ada bolak-balik. Jadi yang setipis tadi dirangkum dari kitab-kitab sebanyak itu ya Ustaz? Kalau yang muslim tapi musyrik itu? Yang apa tadi? Safinatun Najah. Safinatun Najah kan fikih. Oh iya kan dia. Tadi di situ. Oh, beda. Ini akidah. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Taimiyah gurunya, Ibnu Qayyim muridnya. Nah, satu lemari di belakang buku akidah lagi. Kita juga. Buku akidah. Sebagian saya koleksi dari sejak kuliah di UGM. Masya Allah. Ini buku saya sejak kuliah dulu saya belajar. Itu ada tulisan tangan. Iya, ini tulisan tangan saya. Belajar sama Ustaz Aris Munandar. Selesai yang ini, tapi bolos 2 kali karena nikah. Bolusnya karena nikah loh pada jujur syar'i. Terus ini hadis. Ini Fathul Bari. Fathul Bari saya ada 2. Ini sama ada di belakang. Nah, ini beli yang belakang gratis. Ini buku Syekh Al-Albani. Hadis-hadis dhaif, ini hadis-hadis sahih. Hadis dhaif. Dhaif semuanya nih. Dhaif semua. Ini hadis sahih. Oh, bedanya. Tapi Syekh Albani semua. Syekh Albani semua. Kalau ini buku hadis juga. Ini ini penjelasan Riyadhus Shalihin yang paling lengkap di dunia. Paling lengkap di dunia. Kita cuma punya satu buku itu Nah, ternyata. ini penjelasannya. Ini sampai Hadi wal Ishrun, sampai 21 jilid. Yang ini cuma indeks. Indeksnya segitu. Iya, di belakangnya indeks nih. Oh, belakangnya enggak. Oh, enggak. 23 jilid berarti indeksnya enggak. 23 jilid semuanya. 3 jilid. Masya Allah. Bulughul Maram di sini. Yang ini buku ensiklopedi. Ensiklopedia fikih terlengkap di dunia 45 jilid. Disusun oleh Kementerian Agama Kuwait. Jadi Kementerian Agamanya itu punya program untuk buat ensiklopedi. Jadi berdasarkan abjad. Jadi nanti huruf misalnya alma air. Air nanti cari di huruf ma'un, huruf mim berarti. Saya cari di huruf mim, nanti semua masalah air itu dalam satu pembahasan. Misalnya nikah misalnya. Jadi di huruf nun. Masalah nikah semua satu pembahasan. Kalau ini ensiklopedia tentang akhlak. Kalau ini Syiarah Alam Nubala, kisah-kisah ulama semua ini. Imam Syafi'i ada lengkap, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik semua. Ditulis oleh Imam Zahabi. Yang di bawah Al-Bidayah wan Nihayah. Dari penciptaan pertama sampai zamannya Ibnu Katsir. Dari mana? Kalau ini khusus buku Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Masya Allah. Satu rak ini saja. Di belakang ini cuma buku tambahan. Tapi yang aslinya di sini. Sebagian ada di kamar, lebih banyak lagi. Maksudnya mungkin satu lemari ini ada di kamar. Masya Allah. Saya baca-baca. Yang ini satu penulis nih, bolak-balik. Syekh Ibnu Utsaimin. Hanya beberapa pendapat fikih saya pakai pendapat beliau. Walaupun saya lagi bahas ini nanti ada beberapa pendapat saya pakai ini. Dia fakih, ulama, pakar fikih belakangan di Saudi. Sudah meninggal. Yang ini Hambali semuanya. Tapi ada yang fikih umum. Ini Al-Mughni punya Hambali. Al-Muqni punya Hambali juga sampai bawah. Karena saya di Saudi jadi saya harus punya buku ini. Karena di Saudi. Kalau ini ada buku guru-guru saya di sini.
Kalau buku ini si Soleh Fauzan. Soleh Fauzan itu guru saya di Riyadh waktu itu. Nah ini buku-bukunya dari ini kayak dari sini sampai bawah. Soleh bin Fauzan. Nah iya ini dari sini, dari atas ini. Atas ini sampai bawah. Kalau di bagian ini foto-fotoan. Belakang juga foto-foto ulama. Tapi yang di belakang ini khusus untuk masalah kontemporer, fikih sama kaidah fikih, usul fikih. Saya lebih konsen ke fikih memang. Terus ini kitab sirah, cerita-cerita sirah Nabi, kitab bahasa, sama tazkiyatun nafs. Yang saya konsen itu belajar bahasa Arab, kitab Al-Muyassar. Ini jilid kedua kayaknya. Ini baru terjemahan. Kalau saya jarang baca ini, kecuali ada terjemahan yang saya bingung saya cari. Jarang baca. Baca-baca sama aja. Tapi dari kuliah saya koleksi buku memang. Ini majalah Al-Furqan dulu. Sapunya mana tuh? Ini kayaknya dulu. Saking nggak dicetak lagi saya fotokopi. Sampai penerbitnya pun nggak punya ini. Nggak punya asli. Iya. Ya ini kayaknya. Asli. Satu jilid lagi. Yang lain saya koleksi juga pas kuliah. Dulu itu senang baca buku memang dari kecil. Dari kecil tuh senang baca buku. Jadi sudah biasa. Dulu baca bukunya itu buku sekolah. Jadi setiap pelajaran sekolah saya punya misalnya dulu SD itu ya. Saya beli buku sendiri. Bisa jualan koran untuk beli buku. Misalnya materi matematika. Ada buku rujukan guru, saya beli buku lagi untuk nambah rujukan ini gitu. Jadi ada berapa lagi untuk saya baca. Pas kuliah tertarik baca buku agama ya beli-beli terjemahan dulu. Lalu itu saya tahun 2003 itu belajar bahasa Arab. 2003. Terus dalami alhamdulillah bisa baca kitab. Nah baru koleksi itu kayak tadi. Dulu masih fotokopi karena kitab di Indonesia dulu belum banyak, kan diimpor dari luar tuh carinya sulit, cuma ada satu. Terus akhirnya yang kitab yang satu yang asli itu kita copy ya, caranya seperti itu dari dulu gitu. Biasanya baca kalau mau persiapan, mau ngisi, mau nulis. Jadi saya itu prinsipnya kalau setiap kali ngisi saya harus nulis dulu. Kalau kayak tadi tuh Ustaz kan maksudnya ngetik lagi tuh di laptop itu buat apa Ustaz? Tulisan yang sudah ada saya koreksi. Oh dikoreksi. Dikoreksi di Iya, tempat. koreksi tempat ya. Karena kalau saya pas lagi ngisi kan saya sambil baca itu. Ini salah nih. Ini salah gitu. Jadi langsung otomatis ganti baru. Ya. Kadang seperti itu. Kalau yang dauro yang kemarin yang itu saya ngetik di tempat. Faedahnya apa? Nah, saya sambil nyatat dia. Soalnya setelah selesai Ustaz langsung ada tuh di grup. Oh iya, perpustakaan ini harus suhu ruangannya kayak begini. Itu sudah aturan. Agak dingin ya. Ini nanti AC-nya 4 kan? Iya, Dua dingin. nyala. Nanti itu sudah capek kan? Pindah lagi Gantian. Gantian. Itu aturan pertama. Aturan kedua, sebenarnya di sini tidak boleh bawa minum atau makan. Aturan Supaya perpus tidak ada kayak ini gitu. ya. Ustaz. Jadi kalau pegang buku jadi nggak ada minyak lagi. Oh. Iya betul. Yang ketiga, lemarinya itu tidak lemari kayu. Ini apa? Oh besi. Besi. Ini besi. Jadi Aluminium ya. Cuma tengahnya aja. Besi dong. Contoh, ini buku saya rusak parah ini. Itu jamur. Ini jamur. Itu karena basah. Bukan, ini kena susu atau kena madu. Parah sekali. Ada semut gitu Ustaz.
Ikan saya keringkan toh, Oh itu dikeringkan. dikeringkan. Kalau enggak menjalar kali. Saya keringkan langsung. Ini contohnya. Yes, mantap.